Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, kesempatan, dan hidayahnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran Berbasis Web. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Linggar Setiawati, yang kedua Laude Muhammad Uti, dan yang ketiga Nurjannah. Baiklah, pembelajaran berbasis web. Di dalam pembelajaran berbasis web terdapat beberapa subtema, di antaranya SKKD, indikator, tujuan, materi, evaluasi, dan referensi. Kita memulai pada SKKD. Standar kompetensi. Siswa dapat mengetahui pembelajaran lewat basis web. Kompetensi dasar. Siswa mampu menjelaskan pembelajaran berbasis web. Indikator. Mampu mendeskripsikan pembelajaran web. Dapat mengetahui karakteristik pembelajaran berbasis web. Dapat mengetahui manfaat e-learning dalam pembelajaran. Dapat mengetahui teknologi pendukung e-learning dalam pembelajaran di kelas. Mengembangkan model e-learning. Mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan e-learning. Tujuan. Siswa mampu mendeskripsikan pembelajaran web. Siswa dapat mengetahui karakteristik pembelajaran berbasis web. Siswa dapat mengetahui manfaat e-learning dalam pembelajaran. Siswa dapat mengetahui teknologi pendukung e-learning dalam pembelajaran di kelas. Siswa dapat mengetahui pengembangan model e-learning. Siswa dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan e-learning. Materi. Terdapat beberapa sub, ada 6. Yang pertama, deskripsi pembelajaran web, karakteristik pembelajaran berbasis web, manfaat e-learning, teknologi pendukung e-learning, pengembangan model e-learning, dan kelebihan dan kekurangan e-learning. Baiklah, kita memulai pada deskripsi pembelajaran web. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web Basic Education atau kadang disebut Learning Electronic Learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Selanjutnya kita akan memaparkan karakteristik pembelajaran berbasis web. Penyajian materi pembelajaran dilakukan dengan menayangkan objek ajar secara tekstual maupun audio visual. Materi pembelajaran disajikan dalam potongan-potongan kecil yang dapat ditayangkan satu layar penuh atau video atau audio dengan masa tayang 5-10 menit. Pembelajaran dimungkinkan belajar dengan kecepatan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta dapat mengakses materi pembelajaran secara non-linear.
Interaksi antara pembelajar dengan fasilitator, guru atau dosen umumnya berlangsung secara asinkron, kecuali bila digunakan fasilitas chatting atau tele atau video conference. Diskusi berlangsung secara tekstual, menggunakan fasilitas mirip mailing list yang hanya berlaku internal atau di alam situs pembelajaran sehingga pembelajar perlu login terlebih dahulu sebelum bergabung. Manfaat e-learning. Kisco pada tahun 2001 menjelaskan filosofis e-learning sebagai berikut. Pertama, e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. Kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai sebab belajar secara konvensional atau model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang terakhir, kapasitas siswa amat bervariasi tergantung pada bentuk, isi, dan cara penyampaiannya. Teknologi pendukung e-learning. Yang pertama, teknologi basic learning, audio information technologies dan video information technologies. Audio information technologies terdiri dari radio, audio tape, voice mail, telepon. Adapun video information technologies terdiri dari video tape, video text, video messaging. Yang kedua, teknologi basic web learning. Ulang, data information technologies, bulletin board, internet, email, telecollaboration. Pengembangan model e-learning ada 3. Yang pertama, web enhanced course, web centric course, dan web course. Kelebihan dan kekurangan learning. E-learning, kelebihan, kekurangan. Kelebihan: dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet, dapat menggunakan bahan ajar dan petunjuk belajar melalui internet, dapat mereview bahan ajar tersimpan di komputer, dapat melakukan akses internet untuk tambahan informasi lebih mudah, dapat melakukan diskusi melalui internet dengan jumlah peserta yang banyak. Berubahnya peran peserta didik dari pasif menjadi aktif dan lebih mandiri, relatif dan lebih efisien. Adapun kekurangan, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial. Proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Berubahnya peran pendidik dalam menguasai teknik. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Kurangnya personel dalam hal penguasaan bahasa pemrograman komputer. Evaluasi. Nomor 1. Nama lain pembelajaran berbasis web adalah A. Online, B. E-learning, C. Information, dan D. Education. Nomor 2. Manakah yang bukan pengembangan model e-learning? A. Web course, B. Web centric course,
C. Web Enhanced Course dan D. Web Basic Education. Referensi. Ya, pada materi ini kami memiliki 3 referensi, yaitu Rusman, Mahmud Hadi, dan Sutikno Sobri. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.